Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyo selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Pinky Kusmaning Tias, NPM 2240 201130. Perkenalkan, nama saya Kartika Skaramayanti, NPM 22300201123. Perkenalkan, saya Hafizah Sada Alia, NPM 22402011143. Perkenalkan, saya Nabila Azhar Alnita, NPM 2240201145. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Rahma, NPM 2240201148. Baik, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan materi tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Untuk materi pertama, saya serahkan kepada Sekar untuk menjelaskan. Ya, sebelum kita mengetahui contoh kasus atau permasalahan monopoli dan oligopoli yang ada di dunia, lebih baiknya kita mengetahui dan memahami apa itu pengertian monopoli dan oligopoli. Next. Monopoli atau pasar monopoli merupakan kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Contoh perusahaan monopoli yang ada di Indonesia adalah PT KAI, PT PLN, PDAM, dan lain-lain. Kemudian oligopoli atau pasar oligopoli merupakan jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Contoh oligopoli adalah industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Baik, sekarang ciri-ciri monopoli. Yang pertama adalah merupakan satu industri atau perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Yang kedua adalah tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. Ketiga adalah mempunyai kekuasaan menetapkan harga. Hal ini terjadi karena perusahaan yang ada di pasar monopoli adalah satu-satunya yang ada di pasar tersebut, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh penjual pasar monopoli. Keempat adalah kurang pentingnya adanya iklan dan promosi. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya, sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, bukan bertujuan untuk promosi. Ciri-ciri oligopoli. Yang pertama adalah saling ketergantungan. Dalam pasar oligopoli ini, keputusan penentuan harga oleh satu perusahaan harus mempertimbangkan perusahaan lain juga. Misalnya, terdapat satu perusahaan yang hendak menurunkan harga produknya, maka perusahaan lain cenderung akan melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah iklan dan kampanye jadi instrumen kuat. Keputusan satu perusahaan akan memberikan efek langsung pada perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus waspada sepanjang waktu untuk memantau pergerakan perusahaan pesaing, salah satunya melalui iklan dan kampanye. Perusahaan oligopoli umumnya membuat kampanye iklan yang agresif
dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian pasar yang luas. Yang ketiga adalah produk bersifat homogen. Produk yang dijual di pasar ini umumnya bersifat homogen. Perusahaan biasanya hanya akan memproduksi satu produk saja. Artinya produk yang satu dengan yang lain bisa saling menggantikan. Misalnya pada industri penghasil barang mentah akan memproduksi baja dan aluminium. Sementara industri bahan baku akan memproduksi semen dan bahan bangunan. Yang keempat adalah perusahaan baru sulit untuk masuk. Oligopoli umumnya akan membatasi kompetisi pada beberapa perusahaan yang sudah ada lebih dulu. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, di antaranya modal yang tinggi, lisensi, permintaan pasar, hingga loyalitas pelanggan juga bisa membatasi masuknya perusahaan baru. Dampak positif monopoli. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi sumber daya ekonomi. Monopoli dapat memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi yang dikelola oleh salah satu unit usaha tunggal besar, ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari. Yang kedua, sarana meningkatkan pelayanan. Dampak positif selanjutnya, monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Misalnya, para pengguna jasa akan bisa saling berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan itu difasilitasi oleh satu perusahaan yang memiliki basis teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh semua konsumen. Yang ketiga, menghindari adanya produk tiruan. Adanya perusahaan monopoli dapat bertujuan untuk menghindari produk tiruan. Hal tersebut termasuk ke dalam dampak positif karena produk tiruan bisa menimbulkan adanya persaingan yang tidak bermanfaat. Next. Dampak negatif monopoli. 1. Membuat konsumen tidak memiliki kebebasan. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan. Artinya, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk tersebut. Yang kedua, menghambat inovasi dan teknologi. Pasar atau perusahaan monopoli memiliki potensi untuk menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi. Yang ketiga, kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan di dalamnya memperoleh pendapatan normal dalam jangka panjang. Hal ini tentunya berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli yang berpotensi mengambil keuntungan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Next. Dampak positif oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Dampak negatif oligopoli. Yang pertama, mengurangi pendapatan. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati produsen. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya perang harga. Hal ini dikarenakan persaingan antar penjual di pasar oligopoli sangat ketat. Biasanya perang harga dilakukan dengan cara menurunkan harga serendah mungkin agar dapat menarik konsumen. Yang ketiga, terjadinya inefisiensi produksi. Karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Yang keempat, biaya promosi besar. Memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen. Dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Next.
Adapun penyebabnya, penyebab monopoli. Pertama, ditetapkannya oleh undang-undang. Pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Dua, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Tiga, adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi. Next. Penyebab oligopoli, jumlah produsen sedikit karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar dan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasok pasar. Kebutuhan investasi cukup besar sehingga perusahaan lainnya tidak berani masuk dan berkecimpung dalam industri terkait. Next. Contoh permasalahan monopoli di Korea Selatan. Kasus monopoli di Korea Selatan. Komisi Perdagangan yang Adil Korea KFTC pada Selasa menghukum Google dengan denda senilai hampir 180 juta dolar, lebih dari 2,5 triliun. Sanksi tersebut diberikan karena raksasa internet milik Alphabet Inc. itu dinilai telah menyalahgunakan dominasinya dalam pasar usaha sistem operasi seluler dan aplikasi. Menurut KFTC, investigasi terhadap Google telah berjalan sejak tahun 2016. Google diduga menghalangi produsen smartphone dalam negeri seperti Samsung untuk melakukan penyesuaian dalam sistem operasi Android-nya. Menurut KFTC, denda terhadap Google kali ini bisa menjadi denda ke-9 paling besar yang pernah diberikan. Selain denda ratusan juta dolar, KFTC juga memerintahkan raksasa teknologi itu untuk melakukan langkah-langkah korektif menanggapi sanksi tersebut. Google lewat pernyataannya berencana melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Next. Contoh permasalahan oligopoli di global. Permasalahan oligopoli di global. Di sektor teknologi, ada sistem operasi smartphone. Ada 3 sistem operasi smartphone utama termasuk Android, iOS, dan Windows. Ketika sistem ini mendominasi industri smartphone, 2 sistem operasi yang mendominasi lama dalam industri komputasi personal adalah Windows dan Apple iOS. Untuk waktu yang lama, kedua sistem operasi ini telah menguasai pangsa pasar. Sistem operasi utama ketiga sekarang adalah Linux. Ketiganya bersama-sama mengendalikan pasar global. Next. Contoh permasalahan lain oligopoli. 1. Contoh lain adalah industri farmasi. 3 perusahaan besar mengendalikan industri farmasi, Merck, Novartis, dan Pfizer. Paten dan biaya tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan farmasi besar ini mengendalikan industri. Perlu biaya mahal untuk mengembangkan obat. Biaya tinggi tersebut melarang perusahaan baru termasuk industri ketika sebuah perusahaan mengembangkan obat baru. Paten memungkinkan mereka untuk mengendalikan pasar untuk jangka waktu tertentu. 2. Pabrik-pabrik mobil menggunakan pengembangan produk dan iklan yang ekstensif. Perusahaan-perusahaan minyak, Exxon, Mobil, Chevron, juga berada dalam bentuk pasar oligopoli dan beriklan secara ekstensif. Mereka mengiklankan nama mereka lebih banyak daripada produk-produk mereka sendiri, karena produk mereka adalah sama dengan yang dimiliki oleh para pesaing. Kemudian ada solusi untuk mengatasi masalah monopoli dan oligopoli. Solusi untuk mengatasi masalah monopoli yaitu bisa dengan cara membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Kemudian melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi.
lalu membuat kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti-kompetitif, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Kemudian solusi untuk mengatasi masalah oligopoli yaitu dengan cara memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Baik, penjelasan tadi adalah diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pasar monopoli merupakan kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Sedangkan pasar oligopoli merupakan jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Penyebab monopoli yaitu penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Solusinya adalah melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Sedangkan penyebab dari oligopoli yaitu jumlah produsen sedikit, karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar, dan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasok pasar. Solusinya adalah memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika kami ada kesalahan kata saat menjelaskan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.